Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mempraktikkan teknik penguatan kuno. Selain berlatih teknik penguatan kuno, dia terus-menerus merusak tubuhnya dan menghabiskan sebagian besar waktu yang tersisa untuk memperbaiki obat-obatan. Resep pil abadi akan segera terungkap. King Sui sangat bersemangat. Karena kejadian yang tidak terduga, itu ditunda untuk waktu yang cukup lama. Resep yang diperoleh sebelum ini semua praktis sudah disempurnakan sebelumnya. Ketika alam Valet Jade Immortal meningkat ke tingkat ke-6, jumlah waktu yang bisa dia habiskan di sana dan meningkat. Sebagai tambahan, pil abadi adalah pil terkuat sampai saat ini, sehingga King Sui memiliki antisipasi yang besar. Di tengah dia mempraktikkan teknik penguatan kuno untuk memulihkan beberapa ki dari teknik penguatan kuno, pada saat yang sama, dia berlatih putaran tebasan guntur surgawi, menggambar beberapa jimat dan bahkan meneliti teknik senjata tersembunyi. Duang. Setelah suara jernih itu berdering, King Sui merasa sangat bersemangat. Resep pil abadi akan segera terungkap. King Sui menarik napas dalam-dalam dan melihat bahwa resep ini membutuhkan waktu lama untuk terungkap. Resep pil abadi, buah 5 elemen, persik keabadian, inti dari binatang iblis suci bela diri, darah dari binatang iblis bela diri, tendon dari binatang setan bela diri, lingzi 5000 tahun, ikan trout pelangi, milkveig berusia 3000 tahun, 1000 anggrek berusia 3000 tahun, ginseng giok darah berusia 3000 tahun, teratai giok putih berusia 3000 tahun, rumput ekor phoenix, kayu kianji, pelet primordial air angin, dan darah rubah abadi ekor 3. Melihat ini, King Sui tersenyum. Semua yang dia miliki tampaknya terkait dengan alam Valet Jade Immortal. Sebelumnya, karena alam Valet Jade Immortal belum naik level, dia tidak memiliki buah kecantikan untuk menyempurnakan pil kecantikan. Masalah pemurnian pil kecantikan ditunda sampai alam Valet Jade Immortal naik level. Jika bukan karena fakta bahwa pelatihannya tertunda, bahan yang dibutuhkan akan membuatnya pusing. Untung saja alam Valet Jade Immortal naik level saat ini, menyelamatkan banyak masalah King Sui. Apa yang membuat King Sui menjadi sangat bahagia adalah dia berhasil membunuh binatang setan tingkat Saint Martial itu. Sekarang dia memiliki sumber bahan binatang iblis, atau dia tidak akan tahu di mana menemukan bahan binatang iblis kelas Saint. Itu adalah berkah terselubung. Kali ini, dia hanya perlu mencari kayu kinji dan darah rubah abadi berekor 3. Hanya saja, King Sui tidak optimis dalam melakukannya. Dia telah mendengar tentang rubah abadi ekor 3 sebelumnya, tetapi dia bahkan belum pernah mendengar tentang kayu kinji. Di dunia 9 benua, angka 3 ini adalah jumlah ekor maksimum yang biasa. Adapun kepala, itu 4, artinya, jika binatang iblis memiliki 4 atau lebih kepala, itu adalah binatang iblis bermutasi yang kuat. Adapun ekornya, itu 3, artinya, jika binatang iblis memiliki 3 atau lebih ekor, itu juga akan menjadi binatang iblis bermutasi yang kuat. Binatang iblis yang memiliki kemunculan terbanyak dari banyak kepala adalah binatang iblis tipe ular. Adapun binatang iblis yang memiliki jumlah ekor paling banyak, itu adalah binatang iblis tipe rubah. Di antara spesies rubah, rubah abadi adalah salah satu yang memiliki garis keturunan paling mulia. Dia sudah menjadi Martial King saat lahir. Itu adalah binatang yang dikaitkan dengan angin alami, atribut angin berada di bawah elemen kayu. Darah rubah abadi berekor 3 setidaknya adalah binatang setan tingkat Saint Martial. Itu memiliki kecepatan yang sangat cepat dan bisa terbang menggunakan kekuatan Martial Saint. Jika King Sui pergi untuk melawannya, itu akan sama baiknya dengan mengirim dirinya sendiri untuk mati. Rubah abadi biasanya hidup jauh di pegunungan, sebagian besar di daerah yang jarang dikunjungi orang. Mereka suka tinggal di gua dan kecerdasannya di antara binatang iblis dianggap baik, itu tidak kalah banyak dengan binatang iblis tipe kera.
King Sui menggosok hidungnya, dia khawatir kali ini. Tidak apa-apa, kita akan lihat bagaimana kelanjutannya di masa depan. King Sui menghela nafas, tetapi dia masih membawa harapan di hatinya. Aku belum memeriksa efek dari pil abadi. Ketika dia memikirkan itu, King Sui dengan tidak sabar melihat ke bawah untuk memeriksa efeknya. Efek, naikkan kekuatan tubuh hingga 100%, buka titik akupuntur Zongfu. Kedua efek itu sederhana, tetapi menyebabkan King Sui menjadi liar karena kegembiraan. Sayang sekali dia tidak bisa memperbaikinya sekarang. Hari kedua, King Sui berdiri di pantai, menghadap matahari terbit, perlahan melatih tinju tai chi-nya. Demikian pula, ada banyak orang yang berlatih juga, baik pria maupun wanita. Sepertinya semua orang tahu bahwa ki spiritual di pagi hari lebih padat, meskipun itu tidak menghasilkan lebih banyak hasil dari sedikit usaha, itu akan lebih cepat dari biasanya. Selalu ada orang yang menonton King Sui berlatih teknik pertama yang selambat siput, asli ada beberapa yang ingin tertawa, tetapi mereka tidak bisa, bahkan orang yang tidak tahu teknik bela diri pun dapat merasakan bahwa gerakan yang dipancarkan tidak biasa. Tampaknya berada di tahap surgawi, keterampilan ilahi. Gerakan canggung sepertinya diisi dengan suasana yang sederhana dan tanpa hiasan. Perlahan, banyak orang tertarik pada keanggunan yang dipancarkan oleh tekniknya. Ketika King Sui berhenti, Lantong dan kelompoknya sudah berada di sisinya. Bisakah Anda mengajari kami beberapa teknik bela diri? Lantong sekarang bertanya dengan sikap tidak terkendali. King Sui tersenyum, teknik bela diri dihargai sebagai harta paling berharga oleh para kultivator. Bertemu mereka adalah semacam takdir, King Sui percaya pada karma. King Sui secara alami tidak akan menolak. Sebenarnya, King Sui bermimpi, dia berharap suatu hari bisa mendirikan sekte sendiri. Oh maafkan saya, saat King Sui sedang melamun, dia tiba-tiba mendengar suara permintaan maaf dari Lantong. Sementara satu pandangan, King Sui tahu apa yang sedang terjadi dan tersenyum, apa yang Anda minta maaf. Saya seharusnya tidak mengajukan permintaan yang tidak masuk akal ini. Siapa bilang permintaan ini tidak masuk akal? Saya mencoba mencari tahu apa yang harus saya ajarkan kepada Anda. Jawab King Sui tersenyum. Anda benar-benar akan mengajari kami. Tentu saja, kenapa saya berbohong padamu? Meskipun kita baru saja bertemu, saya bersedia mengajari kalian semua. Lantong tersenyum dan melihat ke langit dan berkata, ayo kita tangkap Crystal Lions dulu, lalu Anda bisa mengajari kami setelah itu. Kami dapat membantu Anda menemukan Crystal Lions, tetapi kami tidak dapat menangkapnya, kami masih perlu mengandalkan Anda untuk itu. Banyak orang di pantai kembali melaut. Ada para penyelamat, pemburu, petualang, dan banyak pembudidaya yang membawa gadis-gadis untuk berjalan di laut, seolah-olah berjalan-jalan di atas awan. Ada tawa para gadis yang konsisten. Sebagian besar orang ada di sini untuk mencari Crystal Lions. Untungnya tidak banyak orang yang tidak tahu tempat di mana Crystal Lions muncul. Namun, Crystal Lions tidak dapat ditemukan di tempat lain, hanya saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hari ini, mereka pindah ke lokasi lain. Lantong pergi ke suatu tempat dengan orang-orang yang relatif sedikit, mereka telah berangkat hari ini juga. Panen hari ini menyebabkan King Sui bahagia, itu lebih baik dari kemarin, dia benar-benar menangkap 4. Tepat ketika King Sui dan kelompoknya akan pergi, ada teriakan yang meriah. Saya menangkapnya. 2 Crystal Lions. Biar ku lihat, memang benar, betapa indahnya, kamu mendapatkan emas. Ayo pergi dan lihat. King Sui menyarankan. Banyak orang mengelilingi mereka, ada diskusi yang kacau balau, bahkan ada tawaran orang untuk membeli Crystal Lions. Namun, ada banyak orang dengan keserakahan di matanya. Apakah kamu menjual 2 Crystal Lions ini? Sebuah suara yang jelas terdengar, dalam kelompok orang yang kacau ini, suaranya menonjol, suaranya tampak bangga dan menghina. Oh, itu tuan muda ketiga dari klan Simen, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sepertinya dia sangat disayangkan,
karena dia bertemu dengan tuan muda ketiga dari klan Simen, dia akan berada dalam masalah serius. Pada saat ini, King Sui juga datang. Dia melihat bahwa orang-orang yang menangkap Crystal Lions adalah dua pria paruh baya. Yang satu tinggi dan kokoh, yang lainnya kurus, tetapi keduanya adalah kultivator Xiantian. Tuan muda Simen, ada banyak orang yang ingin membelinya. Siapa yang ingin membelinya? Pemuda tampan dan luar biasa melihat sekeliling. Satu-satunya orang yang mampu berdiri melawan klan Simen di kota Laut Giok terbatas pada beberapa kekuatan di sekitarnya. Semua orang telah melihatnya, dia bahkan tidak menempatkan orang-orang di sekitar sini di mata Simen Lang Yuan. Setelah Simen Lang Yuan memandang mereka, banyak orang ketakutan dan berkata, "Saya tidak mengatakan itu, saya tidak mengatakan itu." Dua pria yang menangkap dua Crystal Lions melihat sekeliling mereka merasa tertekan, mereka tidak puas di hati mereka. Jika mereka menjualnya kepada tuan muda ketiga, mereka hanya akan mendapatkan sejumlah uang yang menyedihkan. Namun, mereka ingin menukarnya dengan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kultivasi mereka, tetapi sepertinya rencana mereka digagalkan. Mereka tidak mampu melawan klan Simen. "Tuan, tolong jual kedua Crystal Lions ini kepadaku, sebutkan harganya, atau item apapun yang ingin Anda tukarkan, mungkin saya bisa menukarnya dengan barang yang ingin Anda inginkan," ucap King Sui tersenyum. "Anda siapa? Apakah Anda memiliki masalah dengan klan Simen saya?" Pemuda itu menggunakan tatapan dingin untuk melihat King Sui. Simen Lang Yuan tidak pernah diremehkan seperti ini sebelumnya. Jika klan Simen menghasilkan sampah sepertimu, maka mereka tidak akan bertahan lebih lama, bukan? King Sui berkata tanpa berbalik. "Kau siapa?" Simen Lang Yuan mungkin bangga, tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Simen, namun dia berani bersikap seperti itu, dia harus memiliki latar belakang yang bagus. "Tidak peduli siapa aku hanya memperhatikan bahwa klan Simen sangat miskin, sampai mereka harus menggertak orang untuk menjual dengan harga yang tidak pantas. Apakah orang-orang dari klan Simen semua bajingan sepertimu? Aku ingin tahu apakah para tetua klan Simen menyadari tindakanmu," ucap King Sui dengan nada santai namun dingin. Simen Lang Yuan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata King Sui. Dia menatap King Sui dengan kemarahan yang dalam. Namun, dia berusaha untuk tidak membiarkannya melewati kepalanya, dan menenangkan dirinya dengan cepat. Kerumunan juga mulai ribut, diskusi dan gosip dilemparkan dengan sengit. Di sisi lain, King Sui memiliki seringai jahat terpampang di wajahnya. "Tuan muda Simen telah membeli sesuatu tanpa membayar. Jika dia tidak membayarmu, itu berarti dia lebih miskin dari Anda," ucap seseorang dari kerumunan itu berteriak tanpa rasa takut. "Bangsat, siapa yang mengatakan itu? Keluarlah jika kau tidak ingin mati." Ekspresi wajah Simen Lang Yuan menjadi pucat dalam sekejap. "Haha, apakah salah mengatakan itu? Tidak hanya dia tidak membayarmu, dia juga akan memukulmu tanpa ampun." Kerumunan mulai membuat suara yang lebih tidak cerdas saat percakapan mulai memanas. Setelah beberapa saat, Simen Lang Yuan dan anak buahnya segera menyelinap pergi dan meninggalkan tempat kejadian. Sebelum dia pergi, dia memberi King Sui tatapan mengancam yang dipenuhi dengan kebencian dan niat buruk. King Sui tetap tenang dan tenang. Hatinya menyuruhnya untuk menjauh dari masalah dengan menghindari konfrontasi langsung dengan orang lain. "Saya bertanya, adakah yang bisa saya tukarkan dengan dua Crystal Lions milik Anda?" King Sui bertanya setelah Simen Lang Yuan pergi. "Saya juga ingin bersaing untuk membelinya. Kita semua adalah orang yang beradab, jadi nyatakan harga Anda dan kami akan bersaing untuk Crystal Lions dengan adil," ucap seorang pria dengan perut buncit berjalan menuju kios sambil melingkarkan lengannya di pinggang seorang wanita dengan dada besar dan pinggul lebar. "Anda sangat tidak tahu malu. Mengapa Anda tidak bersaing secara adil dengan Simen Lang Yuan sekarang ketika Anda memiliki kesempatan? Ya, Anda berani berbicara tentang keadilan sekarang. Wajahmu lebih tebal dari pantatmu. Jika dia bersaing dengan Simen Lang Yuan,
wanita di sampingnya itu mungkin akan lari ke sisi Lang Yuan bahkan sebelum perdagangan bisa terjadi. Opini publik bisa menjadi hal yang kuat. Begitu diskusi dimulai, itu tidak akan bisa dihentikan. Bahkan jika seseorang dengan kemampuan persuasif yang mahir mengintervensi kerumunan, itu akan sia-sia karena kata-kata mereka tidak akan sampai ke telinga publik. Selain itu, lebih menakjubkan bahwa pria gendut itu mampu menangani semua ucapan buruk kerumunan itu melemparkan ke arahnya. King Sui benar-benar membenci pria tak tahu malu seperti ini. Dia memutuskan untuk mengabaikan pria gendut dan fokus pada dua pria yang mencari perdagangan. Saya ingin beberapa obat penyembuh dan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan basis kultivasi saya, ucap pria kurus itu tersenyum menyambut King Sui. Dia tahu bahwa King Sui dapat diandalkan dalam banyak hal. King Sui menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia setidaknya bisa menunjukkan pil pemeliharaan konstitusi, pil konsentrasi roh, dan pil vitalitas harimau untuk dipilih oleh pria kurus. Gendut, tunjukkan item Anda padanya dengan cepat. Bagaimana jika pria itu berhasil menukar dua kristal lions? Ucap seorang wanita dengan suara sengau manis mengomeli pria gemuk itu. Suaranya membuat King Sui merinding. Dia melihat penampilan wanita itu. Dia tidak cantik atau jelek, dia cukup terlihat biasa-biasa saja. Suaranya, bagaimanapun, mampu meluluhkan hati semua pria di sekitarnya. Itu memang sedikit menyeramkan, tetapi menggoda. King Sui bertanya-tanya apakah suaranya akan meningkat di tempat tidur karena dia mengingatkannya pada seorang wanita sembrono yang akan tidur dengan laki-laki. Tunggu, aku juga punya pil obat. Lihatlah, ucap pria gendut itu bertekad untuk mendapatkan Crystal Lion, jadi dia mengeluarkan botol halus dan memberikannya kepada pria kurus itu. Lohan perak, pria kurus itu tersentak kaget. Tapi setelah merenung sebentar, dia akhirnya berkata, masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu Crystal Lion. King Sui mengamati ekspresi pria kurus itu dengan hati-hati. Dia tahu dari wajahnya bahwa Lohan Rosary Bats adalah barang bernilai tinggi, bahkan mungkin lebih kuat daripada Constitution Nurturing Pills dan Tiger Vitality Pills yang dia tunjukkan kepada pria kurus itu. King Sui tahu pria kurus itu ingin berdagang dengannya karena bantuannya sebelumnya. Tapi dia juga tahu bahwa pria kurus tidak bisa menyerah untuk menukar Crystal Lion untuk lohan perak. Itulah mengapa pria kurus membuat kesepakatan ini untuk memuaskan pelanggan dan keinginannya sendiri. King Sui tersenyum dan menerima pertukaran di tempat. Ah, jangan terburu-buru. Perhatikan baik-baik, ini adalah lohan Rosary Bats. Tidak akan menjadi masalah jika saya bisa menukar yang ini dengan dua Crystal Lions. Kan, ucap pria gemuk itu berusaha mati-matian untuk menegosiasikan perdagangan. Barang dagangan saya, aturan saya. Jika Anda tidak ingin berdagang, silakan pergi. Pria kurus itu langsung bicara pada intinya, gemuk, tukar saja. Satu untuk satu tidak buruk. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, tidak akan ada lagi Crystal Lion untuk ditukar. Ucap wanita dengan suara sengau yang manis muncul sekali lagi. Orang-orang di sekitarnya bergidik sejenak ketika mereka mendengar suaranya seolah-olah tubuh mereka telah tertatih-tatih sejenak. Pikiran sesat King Sui menjadi liar. Dia membayangkan erangan yang meluap-luap dari wanita itu selama hubungan seksualnya dengan pria gemuk itu. Pria gendut itu akan menghancurkannya jika dia di atas, tapi bagaimana jika dia di atas sebagai gantinya? Tukar tambah, tentu saja aku akan menukar. Mata pria gemuk itu berputar dengan keengganan untuk beberapa saat sebelum dia menukar lohan Rosary Bat dengan pria kurus. Pria kurus itu kemudian menyerahkan sangkar kecil dengan Crystal Lion dan berkata, jangan buka ini, kalau tidak kamu akan terluka, atau bahkan mungkin melarikan diri. Jangan salahkan aku jika dia kabur, ya. Baiklah, baiklah. Saya mengerti. Setelah perdagangan selesai, kedua pria itu pergi dengan tergesa-gesa karena mereka tahu tidak aman untuk tinggal lebih lama lagi. Bahkan tenda yang menutupi kios mereka pun hilang. Coba saya lihat, coba saya lihat. Wanita itu menggoyangkan pinggulnya dan merengek dengan suara sengau yang manis.
Pria gendut itu berseri-seri dengan senyuman saat dia menyerahkan sangkar kecil itu padanya. Namun, pada saat itu, sekelompok pemuda muncul dan menyambar sangkar kecil dari tangan pria gendut itu sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pria gendut itu dirampok di siang bolong. Orang-orang itu adalah prajurit Xiantian. King Sui tertawa. Tangkap mereka, mereka mencuri Crystal Lion saya. Pria gemuk itu berteriak dengan nada menusuk, seolah-olah dia ingin menghasut orang-orang di sekitarnya untuk menangkap orang-orang itu. Namun, mereka tidak hanya berdiri dengan menonton, mereka juga melihat pria gemuk itu dengan geli saat dia berteriak di atas suaranya. Cara dia berteriak terasa seperti dagingnya telah dipotong dengan pisau. Siapapun yang mendapatkan kembali Crystal Lion saya akan mendapatkan 100 emas, bukan 1000 emas. Pria gemuk itu berteriak dengan tekad. Setelah dia menyebutkan hadiah, kerumunan tiba-tiba mengejar pencuri tanpa ragu-ragu. Tidak jelas apakah mereka berada di dalamnya untuk mendapatkan emas atau untuk kegembiraan menyaksikan situasi yang sedang berlangsung. Meskipun 1000 emas terdengar mengesankan, jumlah nilai moneter itu hanya bisa membuat seseorang mendapatkan satu perkebunan berukuran kecil. Saya akan pergi dan melihatnya. King Sui berkata kepada Lantong dan yang lainnya sebelum terbang dengan cepat. Dia lebih dari bersedia untuk menjarah kembali Crystal Lion yang dicuri dari para pencuri itu. Meskipun ada banyak orang yang mengejar pencuri, King Sui tahu beberapa dari mereka tidak berniat untuk menangkap pencuri demi mengembalikan Crystal Lion ke pria gemuk, tetapi karena kegembiraan mengikuti orang banyak. Mereka tidak mengejar pencuri karena emas orang gendut itu. Mereka mengejar pencuri karena mereka bisa menukar Crystal Lion dengan harga lebih tinggi dari 1000 emas. Uang memiliki nilai, barang tidak punya. Uang akan selalu menang atas barang. Semakin baik barang itu, semakin tak ternilai harganya. Pada saat itu, King Sui tahu para pemuda yang telah mencuri Crystal Lion dikirim oleh Simen Lang Yuan. Banyak orang menjauhkan diri dari anggota klan Simen begitu mata mereka bertemu. Beberapa orang juga penasaran, jadi mereka menonton pemandangan itu dari jauh. King Sui tidak ingin terlalu menonjol. Bagaimanapun, ini adalah benua tengah di mana seorang martial saint bisa muncul kapan saja dan memberinya masalah dalam hidupnya. Ngung. Tiba-tiba, sekitar 100 lebah kaisar langit berkerumun di atas langit dalam formasi yang membangkitkan rasa takut. Setelah melihat ini, gerombolan pengejar di bawah dengan cepat melarikan diri dengan panik, termasuk orang-orang dari klan Simen. Para pemuda yang telah mencuri Crystal Lion juga melarikan diri dari tempat kejadian dan meninggalkan sangkar kecil di tanah. Yang bertanggung jawab memegang sangkar itu pintar. Dia tahu orang yang melepaskan lebah mengejarnya karena Crystal Lion, jadi itu akan menjadi kematian yang berarti jika dia terus memegangi kandang. Dia segera meninggalkan kandang untuk menghindari konfrontasi dengan harapan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Setelah daerah itu dibersihkan dari orang-orang, King Sui dengan cepat mengambil Crystal Lion dan mengembalikan Kaisar Langit Lebah kembali ke alam Valet Jade Immortal. Ketika dia telah menyimpan Crystal Lion dan lebah ke alam, dia kembali ke pantai untuk bertemu dengan Lantong. Bagaimana? Lantong bertanya dengan senyum berseri di wajahnya. King Sui membalas senyumnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian memanggil semua orang dan mulai mengajari mereka teknik bentuk harimau. Seperti biasa, dia akan mulai membimbing mereka untuk mengolah teknik raungan harimau terlebih dahulu. Lantong dan yang lainnya sudah memiliki keterampilan pertempuran dasar sebelum pertemuan mereka dengan King Sui, sehingga mereka dapat belajar dengan sangat cepat. King Sui sangat terkesan dengan kecakapan dan kemahiran Lantong dalam mempelajari segala sesuatu yang diajarkan kepadanya. Pelatihan mereka berlanjut selama lebih dari 5 hari. King Sui telah berhasil mengumpulkan 30 Crystal Lions dengan membeli dari kios dan bertanya kepada penduduk setempat. Pada saat yang sama, Lantong dan yang lainnya sudah berada pada tahap budidaya yang tepat. Mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Guru, bisakah kita mencapai Xiantian dengan teknik harimau ini? Tian Yuan bertanya dengan mata penuh rasa ingin tahu,
Setelah beberapa hari bimbingan King Sui, yang lain sudah mulai memanggilnya guru. Para saudara-saudariku membutuhkan beberapa tahun untuk menguasai formulir harimau sampai dia mencapai Xiantian. Istri saya membutuhkan 2 tahun untuk mencapai Xiantian, dan sekarang dia dapat mencapai kelas dasar Martial King dalam waktu kurang dari 10 tahun. Yang lain menatap kosong ke arah King Sui kecuali Lantong, yang tersenyum lebar. Dia memiliki perasaan yang tidak biasa tentang King Sui, begitu. Jadi dia sudah punya istri. Selama beberapa hari berikutnya, tidak akan ada Crystal Lion yang bisa didapat. Namun, mereka akan tersedia untuk diperoleh sekali lagi setelah 10 hari, di mana ketersediaan mereka akan berlangsung selama 5 hari. Setelah itu, Crystal Lions dari generasi ini akan lenyap selama 100 tahun lagi sebelum generasi berikutnya muncul. Saya memiliki beberapa urusan penting yang perlu saya tangani. Jika kalian tidak ada yang bisa dilakukan, silakan berlatih di sini. Ambil pil obat dan uang kertas ini. Saya akan kembali dalam beberapa hari. King Sui dengan hati-hati menginstruksikan murid-muridnya, semuanya mengangguk tanpa suara. King Sui melompat ke punggung burung api dengan santai, dan perlahan-lahan menuju ke penginapan abadi. King Sui tiba di penginapan tersebut sekitar malam. Ketika dia masuk ke dalam penginapan, dia melihat wanita dari kunjungan terakhirnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda salam. "Tuan, bos bilang Anda harus pergi menemuinya secepat mungkin ketika Anda kembali ke penginapan." Wanita itu menyeringai saat dia berjalan menuju King Sui. "Baiklah." King Sui memberinya senyum sopan saat dia naik ke atas. "Tok tok tok, saudara Nian Feng." King Sui mengetuk pintu kamar dan memanggilnya. Nian Feng keluar dari kamarnya. "Saudara King Sui, ayo, saya akan membawa Anda untuk melihat kakek saya." Nian Feng dengan cepat memimpin King Sui ke arah ruang tamu. Itu adalah ruangan yang dia tempati sebelumnya. King Sui skeptis, tetapi dia mengikuti Nian Feng ke ruang tamu. Ketika mereka memasuki ruangan, ada seorang lelaki tua yang berdiri di tengah sendirian. Kesan pertama King Sui tentangnya adalah bahwa lelaki tua itu adalah makhluk abadi yang hidup dalam tubuh manusia. Dia merasa seperti orang bijak sejati yang telah turun ke dunia fana. Orang tua itu mengenakan pakaian sederhana yang sederhana. Sulit menebak usianya dengan melihat sekilas. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut putih keperakan, yang terkulai sampai ke tulang rusuknya. Alis putih panjangnya juga memiliki panjang yang sama. Wajahnya memerah dengan cahaya merah muda yang sehat, dan dia juga tidak memiliki kerutan. Orang tua itu memiliki wajah yang menyenangkan dan sepasang mata yang ramah. Matanya seterang bintang yang bersinar di langit. Kilatan di matanya menenangkan dan tenteram. Dia juga memancarkan aura menghibur dari ekspresinya. Terlepas dari penampilannya, King Sui tahu dari indranya bahwa dia adalah seorang pejuang martial saint. "Halo, senior tua." King Sui tahu bahwa lelaki tua itu adalah bagian dari keluarga Nian Feng, tapi dia ingin menghormati lelaki tua Nian Feng dengan menyapanya dengan sopan, seperti dia akan menyapa kakeknya sendiri. "Bagus, bagus. Anda pasti King Sui." Orang tua itu tertawa gembira. "Kakek, ini adalah brother King Sui yang saya kenal baru-baru ini. Anggur yang terus Anda minum itu dibuat sendiri olehnya." Nian Feng terkekeh. Orang tua itu langsung menyala dan berkata dengan takjub, "Nak, kamu adalah pemuda paling luar biasa yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Katakan padaku, apakah kamu tidak mengalami terobosan untuk waktu yang sangat lama?" Mata King Sui membelalak. Dia sudah tahu bahwa lelaki tua itu adalah seorang martial saint, tetapi pada saat itu, dia juga merasa lelaki tua itu lebih kuat daripada seorang pejuang martial saint. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari Qianyu Dingjun sendiri. Mungkin dia bisa membantunya melewati hambatan terobosannya. "Kakek, apakah mungkin bagimu untuk membantuku?" King Sui membungkuk pada orang tua itu dengan hormat. Orang tua itu menarik pergelangan tangan King Sui dan berkata, "Ayo sekarang, semua orang duduk. Aku sangat menyukaimu. Mungkin aku bisa membantumu sedikit."
King Sui menjadi bersemangat. Dia telah mencari Martial Saint untuk meminta beberapa petunjuk untuk melampaui kemacetan terobosan. Namun, dia belum beruntung sampai sekarang. Qianyu Dingjun adalah seorang Martial Saint, tetapi sayangnya, dia tidak dapat membantu King Sui lebih jauh lagi. Nian Feng sudah pergi untuk menyiapkan makanan di lantai bawah di dapur. Matahari terbenam dan segera akan tiba malam hari. Sudah hampir waktunya untuk makan malam. King Sui, apakah kamu tahu mengapa kamu masih tidak bisa melewati kemacetan? Kekuatan Anda telah mencapai puncak leher botol, sudah hampir waktunya untuk terobosan terjadi. Hanya akan ada satu sepertimu setiap 500 tahun di dunia 9 benua, kau tahu. Ucap orang tua itu tersenyum saat dia melihat mata King Sui. Tolong beritahu saya mengapa, kakek. King Sui mulai bersemangat. Apakah ada sikap keras kepala di dalam dirimu yang tidak bisa kamu lepaskan? Orang tua itu masih menatap King Sui ketika dia mengajukan pertanyaan dengan lembut. Keras kepala. King Sui bingung. Dia tidak bisa mengerti apa maksud orang tua tersebut. King Sui, kamu adalah kasus khusus. Ketika saya melihat Anda, saya bisa melihat sikap keras kepala di hati Anda. Terkadang, sifat keras kepala Anda akan menjadi sangat keras, yang seringkali membuat Anda menutup pikiran dan hati. Jika Anda tidak bisa keluar dari sikap keras kepala Anda tidak akan pernah mengalami terobosan lagi. Orang tua itu berkata dengan nada tenang sambil mempertahankan pandangannya pada King Sui. King Sui terkejut. Punggungnya bersimbah keringat dingin, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi buruk. Dia mencoba menutupi ekspresi kagetnya dengan memaksakan senyum karena dia tahu akan sulit melepaskan sifat keras kepala begitu saja. Cinta keluarga dan cinta romantis. Mudah untuk melepaskan sikap keras kepala dalam cinta keluarga. Melepaskan akan menjadi pernyataan yang berlebihan karena dia bisa menyelesaikan kekeras kepalaannya dengan benar ketika menyangkut masalah keluarga. Dia tidak terlalu khawatir tentang kekeras kepalaan cintanya kepada keluarganya, tetapi kekeras kepalaan dalam hubungan romantis akan sulit diselesaikan. King Sui telah mendekati banyak wanita dalam hidupnya, tetapi tidak sekalipun dia mengalami kesetaraan hubungan romantis dari salah satu dari mereka. Sejak awal, dia mengalami cinta romantis dengan si King Xuang, Wenren Wushuang, dan setelah itu, Huo Yun Liuli dan Chang Hai Mingyue. King Sui telah menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran, tekanan, dan perasaan krisis selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah benar-benar hidup bahkan satu hari dalam relaksasi. Dia sudah menemukan titik balik yang dia butuhkan. Meskipun titik balik ini mungkin terlalu mudah bagi sebagian orang lain, itu terlalu sulit baginya. Itu untuk benar-benar rileks. Bisakah aku benar-benar rileks? King Sui tersenyum pahit seolah-olah dia mengejek dirinya sendiri. Tujuannya datang ke benua tengah kali ini adalah untuk terobosan. Untuk bersantai, ya, sesuatu yang telah terukir di tulangnya dan terukir di hatinya selama lebih dari 20 tahun bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia buang sekarang. Dia bahkan tidak tahu kapan dia bisa membuangnya karena orang-orang di sekitarnya masih tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan beberapa dari mereka masih membutuhkannya untuk memenuhi keinginan mereka. King Sui tahu bahwa dia perlu benar-benar melonggarkan dirinya sendiri untuk terobosan. Ini adalah pendekatan yang paling tepat, seperti bagaimana mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan Anda memotong kayu. Dia mengatakan meskipun bersantai sepertinya dia tidak melakukan apa-apa, itu sebenarnya adalah kunci untuk terobosannya. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Itu adalah jenis mentalitas. Benda yang telah menemani King Sui selama lebih dari 20 tahun ini melekat padanya bahkan lebih keras kepala daripada lengan dan kakinya. Lengan dan kaki bisa dipotong, tapi ini hanya bisa disingkirkan jika salah satunya sudah mati. Atau untuk beberapa, mereka bahkan tidak bisa melepaskannya ketika mereka mati, karena mereka telah mati dengan keluhan. Pak Tua, apa yang harus saya lakukan? Pada akhirnya, King Sui benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa benar-benar melonggarkan dirinya,
jadi dia hanya bisa meminta bantuan orang tua ini. Orang tua ini memiliki pengetahuan yang luas dan sangat berpengalaman. Tepat pada saat ini, ketiga pramusaji tiba di pintu masuk ruang tamu dengan nampan makanan. Nian Feng mengizinkan mereka masuk untuk meletakkan makanan di atas meja. Ayo, King Sui, mari kita makan dulu. Mungkin Anda akan bisa memikirkan sesuatu setelah makan malam. Lelaki tua itu mengundang King Sui untuk makan. 4 hidangan daging, 2 hidangan sayur, sup, dan sebotol anggur. Makan malam mereka berlangsung selama 1 jam. King Sui, Anda dapat mencoba dan benar-benar menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Kehidupan yang paling Anda dambakan. Mungkin dengan cara itu, Anda akan bisa benar-benar rileks. Lelaki tua itu menasihati King Sui sambil tersenyum. Hati King Sui bergerak, ini sebenarnya ide yang bagus. Tapi bagaimana dia bisa benar-benar rileks jika dia memiliki hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan di dalam hatinya? Saya akan membantu Anda. Aku tahu kau berasal dari benua Green Cloud, tapi aku masih bisa memberimu bantuan. Lelaki tua itu berbicara seolah-olah dia telah membaca apa yang ada di pikiran King Sui. King Sui dengan singkat memberitahunya tentang insiden dengan kediaman Raja Tyrant Langit, Martial Saint yang telah dia bunuh dan serangkaian hal lain yang telah terjadi. Haha, saya tidak berharap Anda pada dasarnya menjadi makhluk yang unggul di benua ini dengan usia muda Anda, ucap lelaki tua itu terkekeh. Tolong jangan menggodaku, Pak Tua. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saat Anda bersantai, saya akan membantu Anda menjaga istana surgawi dan orang-orang yang Anda sayangi. Sebenarnya, Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Seorang kultivator Martial Saint biasanya tidak akan menyentuh klan kultivator lain, atau sekte mereka kecuali mereka menganggapnya sebagai ancaman besar. Meski begitu, Anda akan menjadi orang pertama yang ingin mereka jaga. Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti itu. Beberapa kata ini sedikit meyakinkan King Sui. Namun, masih membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum dia bisa benar-benar rileks, atau mungkin dia tidak akan pernah bisa melakukannya. King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Dia menghabiskan waktu lama untuk merenungkan bagaimana dia bisa membiarkan dirinya rileks. Pak Tua telah menyarankannya untuk mencoba dan menjalani kehidupan yang selalu dia rindukan, tetapi banyak hal telah berubah seiring dengan berlalunya waktu. Mungkin kehidupan yang dulu ia rindukan bukan lagi kehidupan yang ia rindukan saat ini. Itu akan membuatnya sulit untuk benar-benar melonggarkan diri. Tiba-tiba, bayangan ibunya memegang Yuchang dan Luan-Luan muncul di benaknya. Dan kemudian ada juga Chang Hai Mingyue. Mungkin dia merasa sangat kesepian di dalam hatinya. Lalu ada juga Wenren Wushuang, apakah tidak ada yang tersisa untuk dia andalkan? King Sui sepertinya telah memahami sesuatu dari jauh, namun dia tidak berhasil mendapatkan pemahaman yang kuat. Selama 2 bulan terakhir ini, dia terus merasa ada sesuatu yang memanggilnya, dan sepertinya itu datang dari benua Green Cloud. Keesokan harinya, terima kasih, Pak Tua. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Mungkin aku akan kembali ke rumah dalam waktu beberapa hari sehingga tidak perlu mengganggumu, ucap King Sui termenung, nada suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Haha, baik, saya yakin Anda akan mengunjungi benua tengah lagi di masa depan. Kami akan selalu menyambut Anda di sini. Ini juga rumahmu, Pak Tua itu tertawa terbahak-bahak. Saudara King Sui, katakan saja padaku ketika kamu akan pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, tapi biarkan aku mengantarmu pergi, ucap Nian Feng sambil menjabat tangan King Sui. Tentu, jawab King Sui tersenyum. Benua Green Cloud, klan King di ibu kota benua. Kakak, apakah menurutmu King Sui akan kembali? Aku ingin tahu apakah dia akan ada saat bayinya lahir. Ucap Huoyun Liuli berdiri di samping Chang Hai Mingyue yang sudah mengalami benjolan pada perutnya. Chang Hai Mingyue menoleh dan melihat ke arah Huoyun Liuli sambil tersenyum. Senyum di wajah cantiknya penuh dengan kebahagiaan. Itu adalah senyum yang sangat puas dengan kesucian seorang ibu.
Dia telah menemukan bahwa dia mengandung anak King Sui setelah dia pergi kurang dari sebulan. Tapi King Sui telah pergi ke benua tengah. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 6 bulan. Dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa kembali sebelum anak itu lahir. Kehamilannya adalah berita terbesar yang terjadi pada klan King selama periode waktu ini. King Yi sangat senang. Meskipun tidak ada upacara pernikahan, upacara tidak terlalu diperlukan untuk sebuah pernikahan di dunia 9 benua. Selama beberapa bulan ini ketika Chang Hai Mingyue hamil, Chang Wuya telah mengunjungi mereka dan dengan senang hati memberitahu King Yi bahwa Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli adalah istri King Sui, dan dia tidak dapat memberitahu dia waktu itu karena selain itu, King Yi sudah punya firasat. Dia sangat mengenal putranya dan juga tahu bahwa ini bukan satu-satunya wanita yang dimiliki putranya. Tapi dia tetap diam selama ini. Penampilan Chang Wuya hanya membuat segalanya lebih indah. Selain itu, mereka tidak benar-benar rugi karena King Sui sudah memperlakukan mereka sebagai wanitanya sendiri sejak lama. Banyak orang menantikan kedatangan bayi ini. Bayi kecil ini telah menghubungkan hati banyak orang. Si King Zuang, Huoyun Liuli, dan terutama Mingyue Gelou telah menemani Chang Hai Mingyue hampir sepanjang waktu. Selain itu, karena Mingyue Gelou sudah menjadi ibu dari satu anak, dia telah merawat Chang Hai Mingyue dengan baik. Si King Zuang sudah tahu bahwa King Sui tidak akan menjadi miliknya sejak lama, jadi dia tidak benar-benar merasa terlalu sedih. Balik ke benua tengah, King Sui tinggal di penginapan abadi selama beberapa hari. King Sui naik ke burung dan berangkat ke arah Laut Giok. Dia sekali lagi tiba di Laut Giok untuk menemui beberapa orang. Dia harus mengajari mereka teknik harimau ke langkah selanjutnya. Mereka telah meningkat pesat selama 10 hari terakhir sejak dia mengajari mereka, terutama Lantong. Meskipun kecepatannya tidak secepat Mingyue Gelou, dia bisa mencapai sekitar setengah dari kecepatannya. 5 hari berlalu dengan sangat cepat. King Sui bisa mendapatkan 40 Crystal Lions dari menangkap di alam liar dan membeli. Selain yang dia miliki sebelumnya, dia sekarang memiliki total 70. Ini adalah angka yang bahkan tidak pernah berani dia bayangkan. Sebagian besar pujian diberikan kepada Lantong. Jika bukan karena dia, King Sui hanya bisa mendapatkan paling banyak 20 Crystal Lions, karena dia bahkan tidak tahu di mana harus mencarinya. Selama hari-hari perasaan yang lalu, perasaan sesuatu yang memanggilnya semakin lebih kuat. Dia tahu dia harus kembali, atau dia tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Perasaan itu sangat aneh. Itu tidak membuatnya merasa khawatir atau panik. Itu hanya membuatnya merasa seperti dia harus menjawabnya. Guru, kapan Anda akan pergi? 3 hari lagi, jawab King Sui tersenyum. Mereka sudah tahu bahwa King Sui akan kembali, jadi mereka menanyakan pertanyaan ini dengan sedih. Baiklah, bukannya aku tidak akan kembali. Aku akan segera kembali ke benua tengah. Pada saat itu, saya berharap Anda semua akan menjadi kultivator Xiantian, jadi, berkultivasilah dengan baik. Jika kalian semua mengalami masalah besar, pergilah ke penginapan abadi, dan cari Nian Feng. Katakan padanya bahwa saya King Sui telah menyuruh kalian semua datang kepadanya, ucap King Sui sambil tersenyum. Guru, berhati-hatilah sepanjang jalan. Semoga perjalanan Anda aman, Lantong berkata lembut, sambil memeluk King Sui. King Sui tersenyum dan menepuk punggungnya. Dia sangat sadar bahwa pelukan ini tidak melibatkan kasih sayang antara pria dan wanita. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Lantong hanya merasa sedikit terikat dan enggan berpisah dengannya. Burung api meluncur ke atas dan dengan cepat bergerak semakin jauh. Segera, King Sui telah meninggalkan pandangan mereka. Nian Feng melambai dari atas penginapan abadi ketika King Sui terbang. King Sui bergegas menuju benua awan hijau. King Sui merasa sangat aneh. Selama 2 bulan, dia merasa samar ada sesuatu yang memanggilnya. Perasaan itu semakin kuat dan kuat seiring berjalannya waktu hingga sekarang. King Sui merasa pemanggilan semacam ini mirip dengan seseorang yang dekat dengannya merindukannya. Namun,
Itu sedikit berbeda karena King Sui merasa seolah-olah itu adalah tangisan dari bayi yang baru lahir. Dia merasa sangat bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat yang sama dia juga menantikannya. Ketika dia melewati negara Qinghai, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada klan Qianyu dan makan malam bersama mereka sebelum menuju ke benua Green Cloud. Dia sekali lagi tiba di gurun tak terbatas. Semuanya terasa seperti baru saja terjadi kemarin. Matahari bersinar tinggi di langit sementara King Sui berbaring di punggung burung api dan merasa sangat mengantuk. Selama siang hari, King Sui merasa sangat bosan ketika dia berada di punggung burung api. Setiap kali dia berada di alam Valet Jade Immortal, dia akan berkultivasi dengan liar seolah-olah dia dirasuki oleh iblis. Saat ini, King Sui tidak meminta peningkatan yang signifikan dalam kultivasinya. Yang dia inginkan hanyalah memperkuat fondasinya terlepas dari apakah itu teknik pertempuran atau keterampilan. Untuk saat ini, dia tidak mengharapkan terobosan. Dia hanya berharap dapat menyempurnakan keterampilan dasar dan membuat sedikit kemajuan pada tingkat kultivasinya. 1 bulan. Dia benar-benar berhasil melewati jarak yang biasanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan perjalanan dalam sebulan. Sementara saat ini, dia hanya beristirahat selama 3 jam setiap hari untuk pulih sebanyak mungkin dengan alam Valet Jade Immortal. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan binatang iblis kelas Martial Saint. Dalam 1 bulan ini, yang membuat King Sui bahagia adalah dari 70 kristal Lions, 2 diantaranya memberikan 2 kristal. 2 kristal tersebut berkilau, dan tembus cahaya seperti giok. Energi spiritual yang mereka keluarkan memiliki fluktuasi yang agung dan aneh. Itu juga terasa sangat misterius. Lakukan yang terbaik. King Sui tersenyum saat dia melemparkan 2 kristal ke Raja Iblis Babi Ngepet. Sebenarnya, King Sui punya alasan lain. Jika Raja Iblis Babi Ngepet tumbuh lebih kuat, King Sui akan mendapatkan 20% dari apapun yang didapatnya. Siapa tahu, mungkin dalam keadaan seperti itu, King Sui mungkin bisa menerobos ke Martial Saint. Saat binatang menelan kristal itu, King Sui mendapati dirinya sangat bersemangat. Jika Raja Iblis Babi Ngepet membuat terobosan, itu akan menjadi binatang iblis level Martial Saint. Waktu perlahan berlalu, King Sui terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh telah berlalu tetapi tidak ada reaksi yang besar. Namun, Raja Iblis Babi Ngepet segera menjadi gelisah dan menggunakan keempat kakinya untuk menginjak-injak. King Sui merasa gelisah di dalam hatinya. King Sui ingin membiarkan Raja Babi menggunakan energi yang kuat ini untuk menerobos ke Martial Saint. Kristal jenis ini sangat berharga, penyuling iblis di dunia 9 benua akan memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan esensi kristal semacam ini. Gerakan menginjak-injak Raja Iblis Babi Ngepet semakin membesar, bahkan sampai pada titik di mana ia mengeksekusi teknik gajah perkasa dengan panik. Pada saat itu, tubuhnya mulai mengeluarkan kekuatan yang kuat. Gruaak, dengan raungannya yang keras, cahaya merah samar muncul dari tubuh Raja Iblis Babi Ngepet. Faktanya, ketika dia melihat lebih dekat, itu lebih seperti cahaya hitam merah tua, dan bayangannya semakin dalam. Segera, ketika Raja Iblis Babi Ngepet diselimuti oleh cahaya hitam merah, itu terus tumbuh lebih besar. Akhirnya, itu tampak seperti cahaya matahari besar. King Sui menatap perubahan Raja Iblis Babi Ngepet tanpa berkedip. Melihat matahari sekarang tinggi di langit, dan burung api berputar-putar tidak jauh, King Sui tidak memikirkan hal lain. Dia hanya diam-diam melihat ke arah Raja Iblis Babi Ngepet, menggunakan sense spiritualnya untuk melacak perubahannya. Ketika King Sui merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet tidak henti-hentinya dan dengan cepat meningkat, dia merasa khawatir bahwa Raja Iblis Babi Ngepet akan meledak dan mati. Ini berlanjut selama 2 jam lagi sebelum King Sui rileks. Peningkatan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet akhirnya melambat. Suasana intens itu sangat menakutkan, bahkan menyebabkan hawa dingin meski cuaca cerah. Gruaak, dum-dum-dum, raungan gemetar surga bergema. Setelah itu, cahaya hitam merah meledak ke arah sekitarnya.
Ekspresi King Sui berubah dalam sekejap dan dia buru-buru mundur. Boom! Posisi di mana Raja Iblis Babi Ngepet awalnya berdiri berubah menjadi lubang besar dengan radius 100 meter, dan air dari kolam besar menyembur keluar dengan sangat deras. Saat ini King Sui dan Raja Iblis Babi Ngepet dan burung api berada di luar, tempat di mana King Sui dan Diking mancing saat itu. Namun, yang menyebabkan King Sui tercengang adalah penampilan Raja Iblis Babi Ngepet. Sekarang tingginya 7 meter dan panjang tubuhnya 20 meter, terlihat sangat tebal dan kokoh. Meski tubuhnya masih berwarna emas, 4 kaki besar itu menginjak 4 awan api hitam, menyebabkan Raja Iblis Babi Ngepet yang awalnya sederhana mendapatkan tingkat misteri dan ketidaktahuan. Ini lebih kuat dari sebelumnya. King Sui memandangi Raja Iblis Babi Ngepet yang mengambang dengan kegembiraan di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah binatang iblisnya dan sekarang, itu adalah binatang iblis yang telah naik ke tingkat martial saint. Binatang iblis level saint martial yang menjadi miliknya. King Sui menggosok hidungnya memandang Raja Iblis Babi Ngepet di udara yang datang di depan King Sui dalam sekejap, dan berputar-putar di sekitar King Sui, gerakannya tampak sangat alami. King Sui tertawa ketika dia mencoba merasakan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan pasti dari Raja Iblis Babi Ngepet karena perbedaannya terlalu besar. Melompat di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet, dia memanggil burung api dan melanjutkan perjalanannya. Seorang martial saint tidak ada bandingannya. King Sui menemukan bahwa Raja Iblis Babi Ngepet jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang burung api. Itu stabil dan terasa alami, bahkan orang yang memakan pil revitalisasi besar dan menjadi lemah bisa mengendarainya. Kuak! Burung api mengeluarkan teriakan nyaring, seolah-olah tidak puas. King Sui melompat dari punggung lebar Raja Iblis Babi Ngepet ke atas punggung burung api. Dia menenggelamkan dirinya ke dalam lautan kesadarannya. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pasti dari Raja Iblis Babi Ngepet, dia bisa melihat apakah ada perubahan pada teknik bawaannya. Teknik pasif, secara permanen meningkatkan kekuatan tubuh Raja Iblis Babi Ngepet 1 kali lipat. Perlindungan, secara permanen meningkatkan pertahanan tubuh Raja Iblis Babi Ngepet sebanyak 1 kali lipat. Teknik penghindaran, tiba-tiba aktif dalam radius 200, meningkatkan kecepatan 1 kali lipat. Jaraknya menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan dapat memuntahkan korki untuk menyerang lawan, memiliki daya bunuh yang besar, dapat mengurangi kecepatan target hingga 20%. Efek bertahan selama 15 menit. King Sui percaya bahwa yang terakhir seharusnya adalah kemampuan yang diberikan oleh inti mutiara binatang iblis berkepala 3 yang dia berikan sebelumnya. Melihat 2 keterampilan tambahan, dia merasa bahwa mereka melengkapi Ki Kaisar dan jimat surgawi dengan sangat baik. Namun, yang paling penting adalah bahwa Raja Iblis Babi Ngepet telah menerobos ke realm martial saint. Ini menyebabkan King Sui sangat bahagia. Raja Iblis Babi Ngepet adalah binatang perang, ia mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Ketika dikoordinasikan dengan baik, cukup untuk mengintimidasi lawan dalam sedetik. Kekuatan destruktifnya yang kuat hanya dapat digambarkan sebagai tidak masuk akal. Menarik indera spiritualnya, King Sui mengembalikan Raja Iblis Babi Ngepet ke alam jade immortal, dan menunggangi burung api. Dia dengan cepat terbang selama sehari, sampai tiba waktunya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Pada saat itu, dia membawa burung api bersamanya ke alam Valet Jade Immortal. Event ini bisa dianggap sebagai event yang menegangkan. Semakin besar risikonya, semakin besar pula rewardnya. Dia sekarang memiliki binatang setan tingkat saint bela diri. Yang paling penting adalah dia mengalami peningkatan kekuatan yang menakutkan. Setelah dia memasak beberapa makanan dan makan, dia melihat ke dalam dantiannya dan melihat masa gas yang dikenalnya. Setiap kali Raja Iblis Babi Ngepet menerobos, dia akan mendapatkan 20% dari peningkatannya. Hanya saja, kali ini masa gasnya terlihat sangat besar. Dia ingat terakhir kali dia mencoba menyerap energi ini, dia mengalami banyak kesakitan. Kali ini, King Sui ragu-ragu. Namun,
Ketika dia memikirkan tentang manfaat yang dia peroleh ketika dia mengolah kitab kuno, kelahiran kembali, ditambah dengan pelatihan yang dia lakukan pada tubuhnya, dia sangat percaya diri dengan kekuatan konstitusinya. Setelah mempertimbangkan banyak hal lagi, King Sui memutuskan untuk menyerapnya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menerobos ke realm Martial Saint. Semakin King Sui memikirkannya, semakin bersemangat dia. Sangat disayangkan bahwa dia masih dalam kondisi lemah setelah dia mengkonsumsi Great Revitalizing Pill. Namun, King Sui tidak khawatir. Setelah alam Valet jadi immortal naik level, dia bisa tinggal di alam Valet jadi immortal selama 50 hari. Jadi, King Sui bermaksud untuk beristirahat di alam Valet jadi immortal selama sebulan sebelum menyerap masa gas itu. King Sui, untuk sementara waktu tidak dapat melakukan hal-hal lain, jadi dia menggambar jimat, tetapi tanpa ki dari teknik penguatan kuno, dia hanya bisa menggambar bentuknya. Ketika dia bosan menggambar jimat, dia akan menggambar hal-hal lain. Ia merasa lukisan harimau meraung ke udara cukup bagus, dan memutuskan untuk mencoba menggambarnya. Awalnya, King Sui tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia terus melihatnya. Tiba-tiba, dia merasa menggambar harimau tidak sesulit itu, tangannya memegang kuas kaligrafi emas dan dia dengan cepat menggambar di kulit binatang iblis Martial Saint. Dalam periode ini, King Sui tidak memiliki pemikiran lain, dia menghabiskan 2 hari melukis sebelum berhenti. King Sui tidak berpikir bahwa dia bisa sepenuhnya asyik melukis selama 2 hari. Di alam Valet jadi immortal, waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. King Sui telah menggambar 10 lukisan harimau yang ganas. 1 bulan berlalu dan keadaan lemah telah berlalu. King Sui berencana menggunakan waktu yang tersisa untuk menyerap masa gas. Setelah melakukan persiapan yang diperlukan, King Sui mulai perlahan-lahan mengedarkan ki teknik penguatan kuno ke arah masa gas itu. Bang! Dalam sekejap, King Sui merasa seolah-olah seluruh dantiannya akan meledak, energi mengamuk beredar di meridiannya. Energi ini menyebabkan meridian dan dantiannya mengembang. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang memasuki sumsum tulangnya. Lapisan keringat darah halus dan padat bisa dilihat di tubuh King Sui. Jika meridian King Sui dan dantian tidak sekuat ini, dia akan meledak sejak lama. Dantian dan meridian terus berkembang, pada saat yang sama menekan kekuatan ki di dantian dan meridian, membuatnya lebih padat. Sebuah lubang kecil muncul di meridian, namun, itu sembuh dengan sangat cepat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Setelah itu, lubang lain akan muncul di tempat lain dan sembuh lagi. Situasi ini berlanjut selama hampir 15 menit sebelum berhenti. Setelah itu, rasa sakit di sumsum tulangnya berhenti dan kekuatan yang sangat besar memenuhi tubuhnya. Perlahan, semua rasa sakit itu lenyap, diikuti rasa nyaman yang kuat. Seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah sedang berjemur di hari musim dingin yang dingin. Ada kehangatan dan kepuasan rasa, jenis yang ada baik fisik maupun mental. King Sui tertawa getir ketika dia menyadari bahwa dia masih belum menerobos ke Martial Saint. Dia memeriksa kekuatannya dan menyadari bahwa dia telah memperoleh kekuatan dari 20 negara, total kekuatan 32 negara secara keseluruhan. Pertahanannya telah mencapai kekuatan 35 negara, sementara kecepatannya juga meningkat pesat. Organ vital, meridian, dan dantian mengalami perubahan astronomis. Meski begitu, dia masih belum menembus Martial Saint. Dia berpikir, apakah dia perlu benar-benar rileks sebelum dia bisa mengalami terobosan. King Sui tidak dapat disangkal berada di titik penghambat terobosannya. Jika dia tidak dapat menerobos ke Martial Saint atau mencapai lapisan surgawi ke-6, kekuatannya tidak akan terus meningkat lagi. King Sui juga menganalisis kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet miliknya, dan menemukan bahwa itu memiliki kekuatan gabungan dari 120 negara. Jika King Sui melakukan teknik bela dirinya dengan sekuat tenaga, dia akan mencapai kekuatan gabungan 150 negara. Dengan efek melemah dari Emperor Ski dan Raja Iblis Babi Ngepet Diamond-nya,
serta efek dari jimat surgawi, pertarungan berikutnya pasti jauh lebih menarik. Kekuatan yang besar pasti akan menghasilkan kepercayaan yang lebih besar. King Sui terkejut melihat bahwa dia telah menggulung botol giok putih salju dari Stellar Horse Lake. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjalan menuju botol untuk mengambilnya. King Sui membungkuk untuk mengambil botol dan memeriksa isinya. Botolnya terasa dingin saat disentuh, oleh karena itu, dia membuka barang porselen dengan hati-hati. Item yang dia lihat adalah pil obat putih salju dengan ukuran kacang kenari. Berasal dari pil tembus cahaya dan seperti kristal, adalah ki spiritual yang kuat dan aura pendingin yang samar. King Sui berhenti memeriksa dan menutup bukaan botol. Apapun pil obat itu, King Sui tidak mampu mengetahuinya dengan mengkonsumsinya. Kalau tidak, itu tidak akan efektif, mengingat kondisinya saat ini. Pil obat telah mengembangkan kekuatan prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad meskipun sifatnya sebagai suplemen pemulihan. Yang terpenting, pil tersebut masih membutuhkan kemampuan konsumen sendiri untuk mengaktifkan efeknya. Pada dasarnya, tubuh manusia akan bertindak seperti kuali. Jika kuali dalam kondisi buruk, pil obat tidak akan efektif. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Dia menyimpan botol porselen yang tampaknya berharga tersebut. Ini adalah panen terbesar yang pernah dia tuai dari alam Valet Jade Immortal. Dia menyimpan Raja Iblis Babi Ngepet di dalam alam Valet Jade Immortal. Dia mengendarai burung api dan terbang melintasi langit bertabur bintang dengan kecepatan yang luar biasa. Suaranya juga menjadi lebih jelas, namun King Sui masih tidak dapat mengatakan apa sumbernya. Saat ini, King Sui lebih percaya diri bahwa dia dapat bertarung dengan Martial Saint tingkat 1 puncak dengan kekuatannya saat ini. Jika dia berhasil menerobos ke teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-6, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Akhirnya, King Sui juga percaya pada titik balik ke Martial Saint. Jika dia tidak bisa menerobosnya, dia tidak akan pernah mencapai Martial Saint tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Selain itu, King Sui memiliki firasat bahwa ada jenis tautan dalam terobosan dari Martial Saint dan teknik penguatan kuno lapisan surgawi ke-6. Dia memutuskan untuk pulang ke rumah sesegera mungkin. Mungkin dia akan bisa benar-benar rileks jika dia mengikuti pikiran ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Saat dia akan mencapai kediaman King, dia dengan cepat menarik burung api dan perlahan berjalan menuju pintu depan kediaman. Awal musim dingin telah tiba. Orang-orang yang berjalan di jalan-jalan di benua Green Cloud semuanya mengenakan jubah yang terbuat dari bulu rubah dan bulu kukus untuk menghangatkan diri. Jalan-jalan besar didekorasi dengan indah dengan jubah megah dan kereta binatang dari segala ukuran. Pemandangan yang indah entah bagaimana harmonis dan menyenangkan. Meskipun benua Green Cloud secara signifikan lebih lemah daripada benua lain di dunia 9 benua, King Sui tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa benua Green Cloud tidak dibandingkan dalam aspek lain. Sangat aneh menurut pendapatnya. Saat dia akan mencapai pintu depan ke kediaman klan King, Luan Luan dan Yu Chang sudah berjalan keluar dari kediaman, tampaknya sedang menuju ke jalan. Saat mereka melihat King Sui, ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Mata besar mereka menyipit menjadi bentuk bulan sabit saat mereka tersenyum cerah. Ayah, ayah. Saat mereka memanggil King Sui, gadis-gadis itu melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. King Sui memegang keduanya dengan satu tangan dan memeluk mereka dengan erat. Gadis-gadis itu semakin besar, terutama Luan Luan, yang akan menjadi dewasa sepenuhnya dalam 2 tahun ke depan.